ketemu lagi sama gue. Dan kali ini kita barengan sama Marcel, si pesulap rambut merah. Lu disebut pesulap rambut merah karena rambut merah. Buka. Apa buka ini? Buka rambutnya, pengen tahu aslinya. Sebenarnya disebut sih pesulap merah Indonesia julukannya. Cuma banyak yang karena terlalu fokus ke rambut jadi pesulap rambut merah gitu. Pesulap rambut merah. Nah, maksudnya pesulap merah Indonesia apanya yang merah itu ciri khasnya? Rambut. Rambut. Iya, rambut, kan? Kadang juga baju, celana gitu. Full, kadang-kadang full, kadang-kadang enggak. Pokoknya ada yang merahnya aja iya, kan. Betul. Jadi sebenarnya bukan fokus di rambut merah lo kan. Bukan. Ya udah berarti bukan dong rambut lu kayak gimana? Aduh. Jadi kan kalau gue udah pernah sempat ketemu sama Marcel ngomongin soal dukun-dukun yang mengaku sakti. Iya benar. Ya, terus terlihat sakti. Terlihat sakti. Bukan cuma dukun kali ya. Yang bisa nangkep kuntilanak gitu-gitu juga termasuk berarti. Iya, sebutan halusnya paranormal. Paranormal, kayak gitu. Iya. Nah, sekarang kita bahas soal besarannya nih. Menurut lu yang kelihatan, ini bohong nih. Itu sebenarnya sama orang yang nggak terlalu ahli-ahli juga sebenarnya bisa ketahuan gak sih? Kalau sama orang awam agak sulit membedakannya. Tapi kalau dia orang awam ini belajar agama, seharusnya dia tahu. Karena di semua agama sepakat manusia nggak bisa melihat hal goib. Cuma Nabi dan Rasul aja yang bisa melihat hal goib. Iya, betul. Terus yang orang-orang pada bisa ngelihat atau bahkan nangkep kuntilanak gitu-gitu dalam botol gitu ya. Ada yang masukin ke botol. Pernah ada yang ngelihat nggak? Enggak pernah. Nggak pernah ada kelihatan. Terus kalau yang penampakan yang tercapture itu? Apa? Tercapture di kamera atau apa? Perlu lihat dulu sih. Bisa jadi kan gini, kita nggak bisa mengatakan hal goib nggak ada, nggak bisa. Emang ada. Hal goib itu ada. Nah, jin ini bisa menyerupai apapun. Iya, bisa menyerupai tikus, bisa menyerupai bayangan dan sebagainya. Jadi kalau ada di kamera nih nggak sengaja ketangkep di CCTV, bisa jadi beneran. Oke, berarti kita bisa melihat dong. Apanya? Berarti kita bisa melihat dong. Kalau dia menyerupai. Kalau dia menyerupai, dia nggak akan wujud aslinya. Iya. Nggak akan melihat wujud asli kayak misalkan, wah di sini nih saya melihat gitu. Saya pernah soalnya ada orang nih, kalau ketemu saya nih, saya minta pembuktian. Kalau ada orang yang, di sini saya ngelihat ada kuntilanak, ya kuntilanak putih nih ya, pakai bajunya. Terus digambar, biasanya kan gitu kan, kalau nggak. ada yang gitu. Terus tapi kalau itu lo udah ngerasa denial, yang bukan denial, yang emang banyak orang yang berpikir, banyak juga yang berpikir seperti itu. Cuman kalau lo lebih vokal kan, dan lo ada pembuktian dan segala macam, itu lo udah mulai merasa seperti itu pas semenjak kapan? Semenjak teman-teman pesulap gue banyak yang pindah ke jalur sana. Ke jalur paranormal dan sebagainya. Iya. Iya kan? Iya, tahun 2010, 2011 itu kan sulap lagi naik-naiknya tuh. Iya. Wah, di mana-mana banyak ajang. Pesulap, iya benar. Wah, anak kecil megang kartu. Iya. Nah, 2012 nih mulai turun nih, ya kan? Pindah. Iya, pesulap banyak nih yang kelihatan pakai jin, pada pindah nih jalur. Karena memang jalur itu penontonnya banyak banget, duitnya lebih besar. Nah, akhirnya pada pindah nih. Akhirnya saya penasaran, apa iya nih ilmu yang pakai goib atau ilmu yang pakai jin itu beneran ada gitu. Saya pelajarin semuanya, santet, pelet, dan semua hal sampai saat ini belum menemukan pembuktiannya ya, yang bisa dipercaya. Ya, gitu kan. Dan gini, dari tahun 1965 sampai tahun 2015, kenal James Randi nggak? James Randi? Iya. Itu ada pesulap luar negeri, sekarang udah meninggal di tahun-tahun baru-baru ini karena sakit, karena tua juga, udah tua. Nah, dari tahun 1965 sampai 2015, James Randi membuat tantangan namanya Paranormal Challenge. Jadi menantang sedunia siapapun dukun atau paranormal yang bisa menunjukkan satu aja trik tanpa trik, tanpa rahasia, tanpa cara, alias pakai goib, maka akan dikasih hadiah $1 juta atau 14 miliar kurang lebih. Semua sedunia dukun-dukun datang, termasuk ada perwakilan dari Indonesia. Dan semuanya kebongkar rahasianya. Oh, dia bisa bongkar rahasianya apa aja. Termasuk semuanya trik berarti. Iya, termasuk yang gerakin benda dari jarak jauh. Terus apa? Benda-benda metal nempel di badan. Keluar-keluar gitu. Iya. Benda metal nempel di badan nih. Dia ngebongkarnya nggak pakai kata-kata ngebacot enggak. Ada orang nih tampil di depan dia. Misalnya nempel di badan semua benda metal. Datang bawa bedak. Dibedakin badannya. Cek. Copot semua. Coba tempelin. Merosot.
Jadi itu emang minyak dalam tubuhnya. Soalnya makan zinc banyak ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia tubuhnya mengandung zat besi, jadi gampang ditempel. Iya. Nah tadi ngomongin soal, apaan? Ada festival santet di Banyuwangi? Ada. Emang iya? Lu tahu soal itu festival santet di Banyuwangi? Tahu. Jadi tuh rame-rame festival santet tuh gimana sih? Gimana sih guys? Gue kan denger kata santet aja udah yang berarti yang orang-orang ngirim-ngirim hal-hal yang jahat ya. Terus dia datang ke festival tuh berarti orang itu niatannya jahat dong. Gimana sih? Bukan. Itu diciptakan sama Perdunu, ada Persatuan Dukun Indonesia gitu lah. Nah, iya Perdunu kalau nggak salah deh. Nah dia bikin festival santet itu untuk mencari tahu santet sebenarnya bagaimana. Nah pada saat festival santet ini beritanya nyebar di mana-mana, saya buat di postingan komunitas menawarkan diri untuk jadi pembicara. Ayolah gue jadi pembicara, gue akan share semua hal tentang santet yang gue udah pelajari. Terus? Ya nggak ada respon karena memang entah buat acara kayak gitu kan katanya acaranya dilarang juga akhirnya. Dilarang juga. Dan lu juga kayak nggak mau dia juga nggak mau undang lu ya? Iya karena takutnya kebongkar gitu. Karena yang datang dukun semua seluruh Indonesia guys. Iya. Jadi santet itu sebenarnya cuma ada 2 di Indonesia yang kebanyakan. Ada metode psikologi sama racun. Nah yang ketiga ada lagi metode energi. Tapi banyak dukun-dukun di Indonesia paranormal dan sebagainya enggak sampai belajar ke metode energi. Jadi belajarnya hanya sekedar metode psikologi dan racun. Pernah dengar nggak orang ditaruhin di rumahnya? Kuburan apa? Tanah ya, kuburan. Tanah kuburan. Terus akhirnya orangnya sakit-sakitan, muntah-muntahan. Terus ditaruhin paku di linting kain putih. Iya, pernah. Nah, itu bagi yang percaya santet akan sakit. Karena psikologisnya bilangnya Karena psikologisnya akan terkena gangguan psikologis yang dinamakan paranoid atau parno. Jadi dia merasa wah ini kena santet. Pantesan ada tanah kuburan gitu-gitu. Wah gue pasti langsung cocokologi otaknya. Misalkan sakit perut dikit karena telat makan, ya kan? Langsung wah ini pasti gara-gara ini nih, ya kan? Langsung mencocokologi ke situ semua. Kalau jimat? Apa? Jimat kalau dalam Islam sendiri ya, kebetulan dalam Islam sendiri yang diperbolehkan adalah ayat kursi yang ditulis itu pun hanya untuk anak kecil. Itu boleh tanyakan ke ustadz lah untuk hadis dan ayat Al-Qur'annya. Tapi saya pelajari ke ustadz-ustadz yang boleh cuma anak kecil doang karena dia belum bisa baca ayat kursi. Nah, kalau yang dewasa ayat kursi itu bukan dijadikan jimat, dibaca. Sayangnya banyak dukun-dukun berkedok agama di Indonesia dijadikan jimat malahan. Iya, malah dijual, dimintain duit, iya. Jimat-jimat apa aja sih yang biasanya dijual yang menurut lo kayak aneh deh itu, nggak mungkin. Jimat ini kebal. Lo bawa apaan? Ini jenglot. Jenglot sih. Jimat tuh biasanya jimat kebal banyak. Kayak misalnya pemberian transfer ilmu. Nih pakai jimatnya. Ini metode Islam. Mana ada Islam kebal-kebalan gitu loh. Iya Rasul aja ya. Rasul nabi-nabi nih. Perang itu berdarah gitu. Jadi nggak ada kebal-kebalan. Jadi yang katanya kebal-kebal itu, tapi kan dia sebelumnya ngebuktiin dulu dong. Iya, lah gue juga bisa. Gue bisa seluruhnya. Pakai gergaji, pakai golok, pakai silet. Gue bisa seluruhnya. Tahu tekniknya, ada tekniknya soalnya. Nah, kalau terus yang lain lagi selain kebal adalah biasanya pelet. Pelet biar orang jatuh cinta biasanya kayak gitu. Karena kan di Indonesia nih banyak cowok-cowok nih, terutama cowok bingung gimana cara deketin cewek. Padahal ada teknik-tekniknya kalau mau dipelajari. Terus cewek juga kalau gue deketin cowok duluan, masa jaim gitu. Masa gue ntar dianggapnya murahan gitu. Ya kan? Akhirnya dia pergi ke dukun lah. Enggak, akhirnya kan dua-duanya nih permasalahan sampai sekarang nih antara cowok sama cewek. Enggak ada yang mau mulai duluan. Cowoknya bingung, ceweknya ogah. Tapi akhirnya, lu pernah ke tempat dukun pelet itu kan? Untuk apa peletnya? Apa tuh peletnya yang bisa dikasih? Pernah. Biasanya tuh kayak semar mesem yang terkenal. Oh gitu sih, jaran goyang. Bulu perindu. Jaran goyang, semar mesem. Iya kan itu kan? Itu lagu itu kan maksudnya itu kan? Iya. Bulu perindu, biasa bulu perindu rumput kering doang yang kalau kena air bergerak. Itu diapain tuh? Ya macam-macam tergantung dukunnya. Lu bawa enggak ya? Enggak. Waktu itu dia pernah bawa si semar mesem. Iya, semar mesem, bulu perindu juga bawa. Jadi itu diapain ke cuma kayak yang misalkan macam-macam ya, beda dukun beda cara. Tergantung si dukunnya ngakal-ngakalin si korbannya biar percaya gimana. Ada yang pernah ke dukun enggak? Enggak ada ya. Enggak ada yang ngaku ya. Nih gini. Bulu perindu ritualnya gitu lah ya. Step by stepnya cara memakainya gimana. Ada yang dicelupin
ke air. Terus minum. Orangnya minum. Iya, maka nanti energi dari bulu perindunya masuk ke dalam tubuh katanya. Oke. Nah, nanti kalau dia deketin cewek gagal, si dukunnya tinggal alasan, lu kurang percaya. Kalau lu percaya lu pasti akan berhasil. Nah, nanti pas udah percaya nih, deketin cewek, gagal lagi. Oh, tenang aja, bulu perindu ini cuma mendatangkan wanita baik. Kalau dia nggak mau berarti nggak baik buat lu. Ngeles aja udah dukun kerjanya gitu. Dan itu laku di Indonesia, mirisnya gitu. Iya. Tapi banyak loh yang percaya kayak gitu. Beli rumput kering doang. Apalagi di daerah-daerah itu benar-benar kuat banget kayak perdukunannya. Iya, itu namanya rumput bujang kalau bulu perindu. Rumput bujang. Iya, jenisnya rumput bujang atau di dalam bambu, di dalam pohon bambu. Itu juga kayak ada akar-akar gitu. Itu juga bisa kalau kena air bisa bergerak juga. Jadi ada 2 jenis. Oh, yang bikin efeknya biar lebih meyakinkan? Iya, itu kan pembuktiannya katanya bulu perindu asli. Kalau dideketin nanti ngelilit gitu. Kalau dicipratin air. Nah, itu ngelilit karena rumput kering dikasih air. Ya jadi ngeringkel. Iya, betul. Kalau enggak kan bisa aja dipotek kalau orang yang enggak tahu Putri Malu gitu kan. Iya. Dia nyerep gitu. Sebenarnya ada ya lu udah bongkar itu semua lah. Iya, jadi gitu. sebenarnya gue bukannya nggak percaya ya dengan perdukunan. Memang gue tahu rahasianya. Kan banyak kan gini, kayak misalnya gue ngomongin santet kayak tadi nih. Orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang santet, ya dia bakal bilang, oh santet itu beneran ada. Buktinya nih di wilayah gue, bla 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 bla. Orang sampai meninggal. Ya, nanti kalau udah kena santet baru nangis. Iya. Pasti lu udah terima ancaman banyak dong. Oh banyak banget. Jadi banyak banget dong ancaman kalau dukun-dukun pasti gak suka dong. Oh banyak sekali. Apa yang paling parah? Ada yang samperin. Fitnah malah. Yang paling parah itu fitnah. Sekarang gue lagi di fitnah nih. Sekarang ini gue lagi digiring opini masyarakat yang digiring opininya untuk meyakini bahwa pesulap merah ini adalah ateis. Pesulap merah ini nggak percaya kekuatan Allah bilangnya. Padahal dari awal aja lu udah ngomong ya kalau lu ngaji, kalau lu belajar agama. Enggak gini. Kan dukun-dukun banyak yang berkedok agama. Iya. Mereka gue bongkar-bongkarin, ya kan? Mereka berdalihnya kekuatan gue kekuatan agama. Padahal mah bukan. Yang gue bongkar. Iya. Pesulap. Iya. Yang gue bongkar rahasianya adalah dunia perdukunan. Gue nggak pernah bahas tentang metode sedekah itu ilmiahnya gimana, nggak pernah. Nggak pernah. Yang gue bahas adalah perdukunan. Tapi ya bener kan, berarti kan kata lu ada beberapa santet yang dibilang kan sampai orangnya sampai meninggal. Itu metode racun. Nah, itu metode racun itu gimana pembuktiannya? Metode racun pernah nggak lu coba buktikan itu? Pernah dong. Mau nyoba? Ya enggak dong diracun. Gimana sih lo? Lu ceritain aja. Jadi biasanya metode racun kalau yang jadi setiap wilayah tuh metodenya beda-beda racun yang dipakai. Ada yang dari hewan, ada yang dari benda. Pernah lu bongkar yang kayak gimana waktu itu kejadiannya? Gue nggak pernah menyebutkan racunnya bagaimana cara pembuatannya. Karena gue khawatir ditiru, iya. Nanti kalau tapi ditiru, maksudnya dia berarti ketahuan dia ngasihnya atau gimana? Ketahuan dukun pakai itu buktinya apa gitu ya? Kebetulan kakek gue paranormal, zaman dulunya di Jawa, Wonogiri. Nah, gue belajar banyak tentang santet, rahasia santet metode Jawa dari kakek gue itu, ya dan bapak gue juga. Nah, kayak metode Jawa itu zaman pewayangan, santetnya kayak lewat minuman. Jadi zaman pewayangan untuk bisa nyalip wayang yang lagi tenar-tenarnya dibunuh nih pakai santet itu. Serem ya, Bu. Ke medis pun nggak akan terlacak. Dia bakal muntah darah, BAB darah, kencing darah, tapi ke medis nggak sakit apa-apa. Jadi mendingan gini deh ya. Kan lu nggak bisa ngungkapin ini karena kan takutnya ditiru ya. Betul. Lu ungkapin ini ke nakes deh. Iya dong, biar terlacak. Iya kan? Bisa. Fair enough dong menurut gue. Itu untuk menyelamatkan seseorang. Kalau itu emang kalau emang sulit dilacak kan berarti kan akan rugi gitu. Ciri-cirinya aja lah, ciri-cirinya nih minuman yang udah ditaburin. Minuman gue ya. Gue takut. Ciri-ciri dia gini-gini set gitu. Sorry ya, gue nggak mau minuman yang ada di sini. Ciri-ciri minuman yang ada ditaruhin itu ya racunnya. Dari benda sebenarnya diparut. Nah, kalau diginiin ini nggak ada bayangannya. Jadi zaman dulu nih, zaman pewayangan ya, gue dapat info. Kalau mau minum, ini biasanya jempolnya digini nih. Kalau misalkan ada bayangan jempolnya, berarti aman. Kalau diginiin nggak ada bayangannya, ada racunnya, nggak mau diminum biasanya. Racun apaan yang bisa bikin kayak ada gitu? Ada deh. Ya lu kasih tau ya ke nakes ya. Ini ya, sebenarnya racun ini ya. Biar terdeteksi dong. Kalau kan bahaya, orang ada yang mati nggak ketahuan siapa. Iya bener. Cara penyembuhannya juga zaman dulu ada. Kebetulan kakek gue itu yang nyembuhin kena racun itu. Racun itu. Pakai usus bebek. Usus bebek. Iya. Usus bebek ini bambu nih.
Kan bambu diukir di kayak bentuk tusukan sate, terus usus bebek nih dimasukin ke dalam usus bebeknya. Jadi dipasin sama ukuran usus bebeknya, ya. Terus dimasukin ke kayak di PCR, di ketenggorokin. Nah, nanti racunnya akan nempel di ususnya, gitu. Mau nyoba nggak? Gue bisa ngeluarin dari KHS ini benda. Kalau benda berharga gue mau. Kan waktu itu udah ngerasain panas kan. Itu ada triknya, gue tahu. Ya kan, kata lu sendiri kan, semuanya pasti ada triknya kan. Ya memang semuanya ada. Ya, lu sakit tuh pasti. Kemarin lagi gue kesakitan tangannya. Ini nggak sakit. Lu mau tangan gue lagi. Enggak. Sumpah nggak sakit. Ini praktek yang tadi, yang pembuktian pengobatan santet katanya. Oh, dikirimin paku gitu kan? Iya. Tapi gue nggak paku nih ngeluarin. Gue ngelihat misalkan gue jadi dukun ya. Gue ngeliat KHS ini ada yang ngirimin ya. Oh, oke. Iya, ada yang ngirimin ya. Terus juga, wah kayaknya udah bersarang lama. Ngerasa pusing-pusing nggak pernah gitu. Tiba-tiba pusing, tiba-tiba sakit perut. Berarti itu kadang-kadang gitu. Kita psikologis kita juga kan. Itu cocokologi. Iya. Tiba-tiba gitu, muntah gitu, mual, emang pusing gitu kan karena tengah malam atau gimana kali ya bisa itu jadi. Itu namanya Barnum Effect. Jadi kita menceritakan hal-hal umum yang terjadi hampir ke semua orang. Iya. Gitu. Iya ngerasa ya. Dan saya ngelihat ada pusat energinya di tangan nih. Di tangan sini nih. Tuh. Coba gulung. Gulung. Nah, segini cukup gak? Cukup. Sini agak jangan takut-takut. Majuan. Tahu gue gak doyan begini. Terus. Oh, ada kancingnya ya? Iya. Bentar. Oke. Nah, biasanya kan dukun bilangnya mencemarkan ini nih, biasanya mencemarkan sulap biasanya. Ini bukan sulap ya. Jadi ini bisa dilihat tangan gue nggak ada apapun ya. Nih lihat. Gue akan coba tarik sini. Tuh ya kan keluar nih. Wih, ada yang santet plastik, ada yang kirimin plastik nih tuh, panjang banget. Apa saya orang ngapain kirimin plastik tuh kesel banget gue. Tuh ya kan. Bentar, ini lubang goibnya gue tutup dulu ya. Wah tuh. Ada yang ngirimin plastik loh. Itu semua trik kan pastinya. Ya iyalah gitu. Iya bener. Jadi kalau orang ngeluarin sesuatu tuh biasanya orangnya sampai kesakitan itu gimana? Disakitin ya sama dukunnya? Sengaja. Kalau kan biasanya keluarnya jarum. Iya. Sengaja ditusukin ke kulit. Oke. Iya. Jadi kayak ngerasa tiba-tiba saat keluar misalnya lebih enak kan maksudnya sakit-sakit keluar kulkas gitu kan enak gitu ya. Maksudnya tiba-tiba rumah kan jadi keisi elektronik sama furniture. Ini kan yang buat paku-pakuan doang, nggak ada semennya, nggak ada acinya kan sebel ya. Sama gue juga kalau misalnya ditantang diancam gitu sama dukun, hati-hati lu kalau masih menghina dan ngejek dukun, besok perut tuh isi paku. Gue bakal bilang ya udah kirimin pakunya 1 kilo ya gitu. Gue lagi butuh. Gue buat jual lagi gitu kan. Besoknya batu bata kali aja kan. Tapi berarti segala ancaman yang udah terjadi ke lo, kiriman segala macam belum pernah ada yang terjadi dong? Belum. Nah sekarang yang lo bawa apaan? Ini jenglot. Lo beli dapat dari mana jenglot? Di toko alat dukun lah. Gue geli deh. Gue mau boleh pegang ya? Boleh. Ini sebenarnya apaan? Ini gue jadiin gantungan kunci tuh, ya kan? Kalau dukun-dukun kan jenglot diistimewain banget ya. Iya buat apa? Biasanya mereka tuh buat dijadiin jimat kan? Jimat katanya penglaris. Ini sebenarnya apa? Udah lu coba bongkar? Udah lah. Sebenarnya jenglot yang asli ini yang replika ya. Kalau yang jenglot asli itu terbuat dari hewan, dari kelelawar, anak monyet, tupai dan sebagainya. Oh jadi dibentuk. Jadi zaman dulu sebelum adanya action figure, kan orang-orang kolektor butuh kayak sosok orang yang bisa dijadikan koleksi iya. Akhirnya dibuatlah dari hewan, yaitu jenglot ini gitu. Tapi ya disalahgunakan. Jadi kalau menurut lo jenglot itu tidak ada? Ada, jenglot itu yang terbuat dari hewan. Yang hewan itu bukan yang seperti yang kita ketahuin kan. Katanya kan kalau jenglot itu adalah sosok orang yang belajar ilmu terus mitosnya. Iya. Terus nggak selesai meninggal menciut jenazahnya. Jadi jenglot. Aduh. Iya kan mitosnya itu ya. Terus ada yang bilang juga apa sih? Iya. Kayak ya emang sosok aja gitu kayak penampakan setan atau apa gitu yang udah meninggal itu. Terus ada 2 penyebutan, ada jenglot, ada Batara Karang. Katanya jenglot tuh yang nakal, Batara Karang yang baik gitu-gitulah. Macam-macam iya.
Jadi mitos-mitos dukun tuh aneh-aneh. Dan jenglot ada kesaktiannya. Kalau yang replika ya, kalau yang asli terbuat dari hewan cuma untuk pajangan aja. Tapi kalau untuk yang replika ada yang kakinya bisa bergerak. Ada juga yang matanya bisa nyala. Ada juga yang mulutnya bisa keluar darah dan sebagainya. Nah itu contohnya nih. Misalkan gue dukun ya. Wah, gue akan bacakan mantra nih. Ini pengisian. Nih gue isiin ya. Gue bacain mantra dulu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Tuh, kan? Woi, isi. Terisi langsung ini udah. Nih. Sungguh nyalanya terlihat seperti lampu. Dan heran banyak yang percaya gitu. Nih ini boneka yang lu bawa apa? Ini boneka hidup. Apa tuh namanya? Mary. Nama panggilan dia. Waktu itu pernah dibawa juga. Waktu itu gue pernah lihat kok yang bisa gerak-gerak itu. Itu gimana sih cara geraknya? Iya kayak gitu. Ada trik ya kan? Mary nih selain bisa jalan bisa narik uang goib. Gimana sih, bohong banget lu. Pernah denger Dimas? Iya tahu ya, apa Kanjeng Dimas? Iya. Aduh itu penipuan udah jelas. Itu sampah banget. Itu ya Allah banyak lagi percaya. Triknya kalau di dunia sulap kita tidak boleh seperti itu. Karena dalam dunia sulap kita nggak boleh nutupin sesuatu. Entah itu dengan punggung, entah itu dengan kain, entah itu si penonton suruh tutup mata dulu. Nggak boleh untuk munculin keajaiban. Karena efek ajaibnya kurang. Iya. Tapi anehnya si Dimas munculin dari punggung, nyimpen duitnya di pergelangan tangan. Bisa nipu ratusan juta di Indonesia. Padahal kita magician munculin duit tuh udah dengan cara canggih. Kayak misalkan gini nih, dari tangan nih. Kita cuma digosok-gosok gini doang, ya kan? Nih, kita gosok-gosok gini. Nih lah. Kita bisa munculin uang goib nih. Ini dibantu Mary nih. Woi, bantu duit gue ya itu ya. Boleh. Nah, ini kan saya narik uang goib. Mau nggak uangnya saya gandakan? Sini, 200 juta jadi 2 miliar. Ya gak mau. Gue mau 100.000 aja dulu. Kita juga hitung-hitungan. Iya. Dukun gitu memang. Jadi dia mainin satu trik. Nanti bilangnya gitu penawarannya. Mau nggak saya gandain lagi? Gue ada sih orang yang percaya banget kayak gitu-gitu tuh. Ada juga yang ketipu keluarga gue. Ada banget kayak gitu-gitu kayak dipercaya aja kayak gitu. Berarti kalau menurut lo ya ini adalah salah satu tugas lo lah ya untuk menghindari itu. Orang-orang kan banyak yang gampang ketipu. Yang sesuatu yang berkedok hal-hal yang baik. Iya kan, dibilangnya ini adalah aliran putih. Iya, ilmu putih. Iya, ada yang bilang gitu kan. Ini ilmu putih gitu. Dibilangnya. Bukan ilmu hitam. Padahal dalam semua agama nggak pernah menyebutkan ilmu putih, ilmu hitam. Yang disebutkan adalah ilmu agama atau sihir. Dua doang. Nah, gitu. kalau ilmu sihir menurut kita kan semua agama diwajibkan percaya. Nah, semua agama juga diajarkan bagaimana cara menyembuhkannya. Jadi tergantung agama lu apa, gitu. Cara menyembuhkan sihir bukan pergi ke dukun. Gitu. Datengin aja ahli agamanya. Tapi hati-hati, sayangnya banyak dukun berkedok ahli agama. Nah, itu dia mungkin lu bisa bedain di situ dan lu sering ngebongkar di situ kan. Gue sering makanya sekarang banyak juga yang menyerang lo dari sisi itu. Akhirnya menjatuhkan dari sisi agama itu sendiri. Lu sendiri untuk basic agama maksudnya background lu tuh kayak gimana sih basic sebenarnya? Agama abang gue ustad. Background lu sendiri tuh kayak gimana sih sebelum akhirnya lu berkecimpung di dunia seni sulap ya? Pertunjukan seni kan sebenarnya kan kalau sulap itu. Background waduh panjang, sedih. Jadi sedih kalau udah. Kok tadi, sedih? Boleh sedikit dong kalau gitu di sharing biar orang-orang mungkin lebih tahu. Di video terbaru gue kan ada Draw My Life, gue udah ceritain. Jadi gue terlahir di keluarga yang ekonominya pas-pasan banget gitu lah. Nah di umur SD kelas 4 kelas 5 gue udah sadar bahwa ekonomi keluarga gue gak baik-baik aja gitu. Nah, pada saat itu gue udah mulai nyari duit sendiri, jualan ikan gitu-gitulah. Nah SMP gue kenal SD itu pas gue lagi jualan ikan, lagi jualan hamster tikus Jepang di pasar, gue ngelihat ada kerumunan banyak gitu. Apa nih? Jualan alat sulap gitu. Tapi waktu itu gue pengen beli, keren banget kayaknya ya gitu. Gue pengen beli nggak ada duit, akhirnya ya gue ngumpulin dulu berhari-hari, akhirnya dapet baru gue beli. Nah, itu alat sulap pertama lo? Apa itu? Ring and chain.
Jadi bukan, itu linking ring. Ring and chain yang kalung sama ring dijatuhin nggak jatuh, tau nggak? Yang dilepas nggak jatuh. Nah itu. Itu harganya dulu 25.000, sekarang goceng ya, kampret. Murah ya? Iya. Dulu 20 kan baru keluar kan, heboh kan, rahasianya gimana? Sekarang di toko mainan goceng. Nah sekarang lu juga akhirnya lu jual-jual kan alat-alat perdukunan dijadiin gantungan kunci. Iya, yang baru ini baru jenglot sama bambu petuk yang gue jadiin. Kalau yang lain-lain belum. Oke. Karena ya biar masyarakat bisa edukasi sendiri ke keluarganya gitu. Kalau ini sebenarnya ya action figure. Berarti kalau tips menurut lo yang harus dihindari buat teman-teman Potskoy yang soal perdukunan yang berkedok itu menurut lo gimana? Bisa lo tipsnya adalah apapun agama lu, belajar agama yang dalam. Biar nggak ketipu sama dukun berkedok agama. Gitu. Atau kalau misalkan agama lu setengah-setengah, jangan percaya dukun sama sekali. Gitu. Jadinya serah dulu. Ya, dan apapun masalahnya, mendingan gue lebih menyarankan lu doa langsung ke Tuhan lu, minta tolong. Menurut gue orang yang percaya dukun adalah orang yang berpikirnya terlalu logika. Kenapa? Karena dia ketika dapat masalah berusaha nyari solusi. Dicari gimana caranya nih? Ya? Gue nggak dapat jodoh-jodoh, gimana caranya? Singkatnya gimana? Bayar dukun, beli pelet gitu. Akhirnya ketipu ratusan juta, ya kan? Nah makanya jangan terlalu logika pemikiran. Balik lagi ke Tuhan. Kalau lu gak dapet jodoh, minta sama Tuhan lu. Dan harus diingat ya, ini gak 8M. Dan gue berani loh sekarang pegang dari tadi gue geli ya. Coba dong nyalain. Ini nih di dengkul kirinya. Ya dengkul kiri. Oh di kiri salah, gue lupa kiri kanan. Nah. Sakti udah. KSP ini jadi bisa ngisi. Coba punya. Gua punya jenglot isi, Isi siluman toge. Tahu isi apaan. Thank you ya Marcel ya udah ngobrol-ngobrol di Potskoy. Mudah-mudahan sebenarnya emang yang dikasih tahu atau yang diinfokan sama Marcel sebenarnya edukasi buat kita semua biar tidak tertipu pada akhirnya. Thank you loh udah ngasih edukasi yang benar ya buat masyarakat Indonesia. Ntar kita ketemu lagi di Potskoy. Guys, kalian udah nyobain belum nih KFC menu Nusantara? Jadi dia pakai sambal Nusantara. Ada sambal mata sama sambal korek. Nih, ini yang sambal korek. Terus yang ini adalah yang sambal mata. Kita cobain ya. Jadi sekarang kalau kalian pengen makan KFC tapi udah bosen sama chili sausnya, cobain nih. Gue mau buka yang sambal mata. Mantap. Tuh, belum apa gue udah. Aduh. Baiklah, so kita unboxing. Ini KFC ya guys. Nih, ayamnya aku yang milih yang ini. Oke, kayak YouTuber gitu. Nih, gue akan coba makan dicocol pakai sambal mata. Belum apa-apa gue udah ngeces. Sambal mata ini adalah sambal khas Pulau Bali ya. Dari rasanya, aromanya khas cabai dan bawangnya itu fresh banget. Sekarang kita coba. Pedasnya berasa, gue kan suka pedas. Jadi gak apa-apa kalau dicocol banyak. Enak, sambal mata. Sambal mata favorit gue. Sekarang gue ngunyah dulu. Gue mau cobain yang sambal korek. Oke. Yang sambal korek ya guys. Jadi isi sambalnya juga banyak banget. Waduh. Kecampur deh sambal korek gue sama sambal mata. Gak apa-apa deh. Lebih natural. Kita cocol lagi gak guys. Mana tadi ayam gue? Ini sambal korek. Tuh. Enak, dua-duanya enak. Kalau tadi sambal mata, kalau ini sambal korek, sambal khas Jawa, jadi lebih dominan pedasnya. Kalau tadi kan kayak ada bawang dan lain sebagainya ya, jadi lebih fresh. Kalau ini lebih dominan pedasnya. Dan emang pedas banget, cocok buat kalian yang suka pedas-pedas ya. Jadi beda dengan sambal-sambal lainnya. Kayak pakai karet 2 gitu. Jadi pedasnya mantap dan nampol. Pokoknya buruan
beli KFC sekarang juga karena KFC jagonya ayam.